Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga selalu diberi inayah oleh Allah untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Dan sudah tentu syukur yang paling utama kita ucapkan adalah atau kita lakukan manakala dikarenakan kita dalam keadaan beriman. Ini yang paling penting bagi kita. yakni nikmat iman ini merupakan nikmat yang tidak terhingga nilainya. Begitu juga nikmat taat, begitu juga nikmat tidak maksiat. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwa ketika seseorang melakukan sholat, kemudian setelah salam dia langsung bersujud syukur karena telah menunaikan ibadah sholat, maka Allah memanggil para malaikat di arsy dan mengatakan, lihatlah itu hambaku yang dia bersyukur kepadaku bukan karena harta, bukan karena sehat dan seterusnya, kurang lebih begitu makna daripada riwayat tersebut, tapi bersyukur kepadaku karena dia menyembahku, karena dia rukuk sujud kepadaku, karena dia taat kepadaku, kurang lebih demikian. Nah, jadi syukur yang sering kita lakukan, misalnya yang umum yang sudah membudaya di kita manakala kita habis makan, dan itu bagus, bukan berarti jelek, tapi jangan sampai melupakan nikmat yang lebih besar daripada itu, yakni apa? Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga wajib mensyukuri nikmat kepada keimanan kita kepada imam, keimanan kita kepada Quran, dan segala macam keimanan yang menyangkut yang ada dalam diri kita. Nah, kenapa ini wajib disyukuri? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan kutambah. Jadi keimanan ini kalau kita syukuri, Allah akan tambahkan dengan ma'rifah, dengan iman yang lebih tinggi. Katakanlah kalau kita bicara ilmu kalam atau ilmu irfan, misalnya dari keimanan dari katakanlah ilmu yakin kepada ainul yakin, kepada hakul yakin. Jadi keimanan dengan ilmu yakin, ilmu keyakinan, keimanan dengan penglihatan yang meyakinkan, keimanan dengan hakikat yang meyakinkan. Nah, ini berbeda. Dan ini baru 3 tingkatan. Padahal masing-masing memiliki sekian, misalnya ribu atau juta tingkatan. Oleh karena itu, yang paling aula kita syukuri adalah nikmat iman. Yang paling utama kita syukuri adalah nikmat iman, agar supaya Allah memberikan tambahan kepada kita. Jangan lupa juga nikmat taat. Jadi nikmat taat harus kita syukuri. Seperti sholat, seperti puasa, kita harus syukuri. Nah, dan bentuk syukur, jangan lupa, bukan hanya berbentuk kata-kata. Kata-kata ini sebenarnya, misalnya seperti Alhamdulillahirabbil alamin,
Ini merupakan pengucapan syukur, bukan syukur itu sendiri. Seperti sering saya katakan di pertemuan kita terdahulu, berdoa dengan membaca doa itu lain. Membaca doa misalnya Allah maghfirli, ini membaca doa. Tapi berdoa yang di samping Allah maghfirli, kita dalam keseharian juga harus menjauhi apa? Maksiat. Ini yang disebut berdoa. Dan berdoa yang seperti inilah yang akan mendapatkan istijabah, mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat jawaban, mendapat pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan syukur. Syukur karena iman, syukur karena taat, syukur karena rezeki, sehat dan seterusnya, tidak hanya berupa pengucapan syukur seperti alhamdulillah. Ini pengucapan syukur, belum hakikat syukur. Hakikat syukur yakni apa? Hakikat syukur yakni di samping katakanlah mengucapkan alhamdulillah, juga mengejawantahkan keimanan, taat itu kepada keseharian hidup kita seperti doa tadi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita selalu mengagungkan Dia karena Dia pencipta kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan kita yakin bahwa Dia Maha melihat, maka jangan maksiat. Karena dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha mendengar, maka kita jangan menggunjing. Maka kita jangan mencemooh orang lain, jangan mengumpat, jangan melakukan hal-hal yang maksiat yang bersangkut dengan mulut, karena Allah apa? Mendengar. Kalau bersyukur kepada taat solat, setelah kita sujud syukur atau setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita setelah solat, misalnya aqimus shalah. Jadi tegakkan solat dalam kehidupan. Bagaimana menegakkan? Kalau melihat orang yang kejam dan katakanlah berkuasa, kita katakan Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh takut kepada Fir'auniyun, katakanlah. Yani orang-orang yang seperti Fir'aun misalnya. Kita tidak boleh takut, umpamanya dalam hati. Pelampiasannya juga nanti ada bimbingan dari agama bagaimana tidak takut itu. Apakah tidak takut harus menyerang? Tidak demikian. Karena pelajaran terdahulu kita telah membahas apa yang dikatakan pembelaan dan penyerangan. Nah, jadi kalau kita mensyukuri sholat, harus Allahu Akbar. Ketika kita diwaswasi oleh setan untuk menengok yang bukan muhrim, kita katakan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari semua bayangan yang kita dapat bayangkan tentang Tuhan. Lebih besar, lebih berkuasa dari semua. Lebih hebat daripada katakanlah semua selain Allah. Misalnya termasuk gangguan setan, termasuk janji-janji setan dan seterusnya. Nah, ini hakikat syukur. Nah, ketika syukur itu tidak hanya berupa lafaz, tidak hanya berupa kata-kata, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah. Oleh karena itu, semoga Allah selalu memberi kita semua taufik dan inayah, pertolongan untuk menjadi kita bersyukur kepadanya. Karena kalau kita bersyukur kepadanya, maka Ia akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Begitu juga syukur seperti mendapatkan rezeki, bukan hanya mengatakan alhamdulillah. Syukur ketika sudah kenyang, bukan hanya mengatakan alhamdulillah, tapi tengoklah kanan kiri tetangga. Barangkali ada yang masih kelaparan. Barangkali mungkin masih ada yang perlu bantuan. Oleh karena itu, syukur yakni apa? Membagikan sebagian harta kita kepada yang memerlukan, kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Mungkin juga tidak berupa orang,
Yang diperlukan misalnya apa? Pembangunan jalan, misalnya gang. Kita punya jalanan di gang kita becek atau banyak nyamuk sehingga mengganggu kesehatan keluarga kita dan tetangga kita. Mensyukuri nikmat kita misalnya urunan, rembukan sesama tetangga, satu RT, satu RW. Urunan, menginfakkan sebagian harta untuk membangun jalan supaya sehat, supaya tidak bernyamuk misalnya, dan seterusnya. Ini juga adalah bentuk syukur. Tidak hanya membantu orang yang dikatakan syukur dengan amal, tapi syukur dengan amal itu bisa juga membangun jalan dan seterusnya. Ini bentuk syukur para pemirsa yang budiman. Jadi sekali lagi kita mesti mensyukuri nikmat Tuhan. Paling besarnya nikmat adalah nikmat keimanan, nikmat akal, kemudian nikmat syariat, nikmat taat, baru setelah itu nikmat harta, nikmat sehat. Dan mensyukuri pun itu tidak mesti hanya tidak cukup dengan hanya mengucap alhamdulillah dalam bentuk lisan, tapi harus berbentuk perbuatan. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang budiman, saya mengharap berdoa kepada Allah. Jadi mengucapkan doa sekarang ini dan insyaallah kita kejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan inayah pertolongan kepada kita supaya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita berikutnya yaitu mengenai kajian mengenai akal, dan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yang menyangkut dengan daya akal ini walaupun hanya sebagai mukaddimah, pada pelajaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa satu, akal adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, akal karena dia pemberian Tuhan berarti nikmat. Akal bukan hanya nikmat saja tapi nikmat terbesar. Yang keempat, akal kalau ditambah dengan rasa syukur sekarang, yakni harus disyukuri, yakni harus dimanfaatkan. Yang kelima, akal adalah alasan Tuhan menurunkan Al-Quran, menurunkan agama. Jadi kalau tidak ada akal, tidak mungkin dituruni agama, tidak mungkin dituruni Al-Quran. Oleh karena itu, akal adalah alasan Tuhan menurunkan agama. Yang keenam, akal adalah alat untuk memahami agama, memahami Al-Quran. Yang ketujuh, walaupun yang keenam ini mungkin masih bisa dipecah lagi, yakni ketika akal memahami untuk memahami Al-Quran atau agama bukan mengakal-ngakali, tapi akal sendiri mengatakan harus melalui bahasa yang benar, metodologi yang benar, belajar kepada utusan Allah, belajar kepada wakil-wakil yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, jangan sesekali memversuskan Al-Quran dengan akal. Jadi sudah pasti kalau orang dihadapkan kepada pertanyaan mana yang kamu pilih, akal apa Quran, dia akan memilih Quran. Nah, gitu, karena ditakut-takuti. Jangan sesekali memversuskan Quran dengan akal. Gitu. Karena apa? Karena dengan alasan yang tadi itu bahwa Al-Quran turun untuk akal manusia. Turun pada manusia karena punya akal. Seandainya manusia tidak punya akal, tidak akan dituruni Al-Quran. Kemudian, kalaulah diversuskan antara Quran dan akal, sekalipun orang memilih Al-Quran, tetap sebelumnya dia telah memilih akal. Kenapa begitu? Karena ketika ditanya, apakah mana yang kamu pilih, Quran apa akal? Nah, dia mikir dengan akalnya. Saya milih Quran. Nah, kalau ditanya, kenapa milih Quran? Ya, akalnya bilang, karena dari Allah. Berarti dia sebelum memilih Al-Quran telah memilih akalnya. Begitu. Jadi
akal dan Quran ini tidak bisa diversuskan. Justru dia merupakan yang satu sesuatu yang harus dipahami, yang lain yakni akal sesuatu yang bisa dijadikan alat memahami. Nah, ini salah satu daripada hikmah akal atau kegunaan akal. Nah, untuk masalah berikutnya yang harus kita perhatikan bahwa sebagaimana dikatakan dalam filsafat atau dalam hakikat bahwa akal ini, dan tadi sudah saya singgung juga bahwa akal ini merupakan apa? Pembeda daripada manusia. Akal ini pembeda dari manusia. Pembeda manusia, yakni yang membedakan manusia dari makhluk yang lain, itu akal. Jadi kalau tidak ada akalnya, maka manusia tidak berbeda dengan binatang yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak menggunakan akal, berarti apa? Berarti kita memposisikan diri seperti binatang, yakni tidak berakal. Berakal tapi tidak menggunakan akalnya, tidak memfungsikan akalnya, itu sama dengan binatang. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ketika akal ini merupakan pembeda manusia dari yang lain, manakala kita pakai, kita manusia. Manakala kita tidak pakai, kita bukan manusia. Sekalipun bentuk lahiriahnya tetap manusia. Kapan kita tidak menggunakan akal? Misalnya ketika kita maksiat, itu tandanya kita tidak menggunakan akal. Ketika kita emosi dalam artian yang diharamkan, yakni murka, mengumpat, memfitnah, menggibah, membongkar-bongkar kejelekan orang. Kecuali kalau di kehakiman itu, di mahkamah, di pengadilan itu masalah lain. Nah, ini di pasar misalnya, karena marah atau membunuh, na'udzubillah. Nah, kapan saja orang maksiat, itu tandanya dia tidak menggunakan akalnya. Maka dalam pada itu dia berfungsi atau memfungsikan dirinya, memakomkan dirinya, meletakkan dirinya di mana? Di posisi binatang. Ada satu lagi, kapan orang dikatakan bukan manusia, sekalipun belum tentu dia binatang, yakni kapan? Yakni belum tentu binatang yang bermakna negatif, tapi sejenis binatang, manakala misalnya menggunakan perasaannya. Perasaan yang tidak dikontrol oleh akal. Misalnya karena tidak enak, tidak mau menghukum orang. Misalnya di dalam Al-Quran itu ketika dijelaskan mengenai hukum eksekusi, hukum bunuh, kisos. Nah, di situ dikatakan kurang lebih apa? Jangan kasihan. Nah, jadi kasihan ini, perasaan ini apa? Harus ditekan. Manakala di situ orang kasihan kemudian tidak jadi menghukum, tentu kalau negara Islam, kalau tidak negara Islam tidak boleh menghukum karena nanti bisa semena-mena. Jadi manakala dalam negara Islam mau menghukum orang yang mengkisos, sudah dibuktikan di mahkamah atau di di kehakiman sudah terbukti, lalu harus digantung, maka dia tidak boleh merasa kasihan, harus digantung. Manakala mendahulukan kasihannya lalu tidak jadi menggantung, nah ini sudah bukan manusia lagi. Begitu juga misalnya menangis dan seterusnya di tempat-tempat yang tidak boleh secara akal. Misalnya menangisi kebatilan karena kita terharu umpamanya, menangisi atau menyintai kebatilan, mendahulukan perasaan dari akal. Makanya dalam riwayat dikatakan kalau di ujung timur ada seseorang membunuh orang, A membunuh B di ujung timur dunia, lalu di ujung barat dunia ada orang C mendengar peristiwa bahwa A membunuh B, lalu
dia rela terhadap perbuatan A, maka dia mendapatkan dosanya. Maka itu misalnya umpamanya dalam ziarah Asyura misalnya, kita melaknati Yazid misalnya, melaknati yang membunuh Imam Husain, menganiaya Imam Husain, dan orang-orang yang mendengar peristiwa Karbala, lalu dia rela terhadap kejadian itu. Nah, ini istilahnya kalau orang menggunakan perasaan, misalnya mencintai kebatilan, menyukai kebatilan, karena berbagai alasan, mungkin family, mungkin keluarga, mungkin satu kelompok, mungkin satu bangsa, satu suku, dan seterusnya, telah mengalahkan akalnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Nah, jadi menyintai, membenci misalnya, karena dia tidak suka kepada misalnya wajahnya, tidak suka kepada sikapnya, padahal sikapnya itu tidak mengerjakan sesuatu yang haram, hanya karakternya karena berbeda, dan semua orang punya karakter tersendiri. Lalu misalnya A tidak menyukai karakter B, padahal B tidak berbuat maksiat, lalu dia tidak suka karena mengikuti perasaan, tidak mencintainya, tidak berteman dengannya, dan seterusnya, tidak menolongnya, dan seterusnya. Nah, ini perasaannya didahulukan dari akalnya. Nah, pada waktu itulah dia tidak bisa disebut sebagai manusia. Nah, jadi akal ini merupakan identitas manusia, dan kapan tidak dipakai, manusia melepaskan identitasnya. Nah, para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, akal ini merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga dalam suatu riwayat dikatakan bahwa yang pertama dicipta adalah akal. Lalu Allah menyuruh dia datang, kesinilah, maka dia datang. Menjauhlah, maka dia menjauh. Lalu Allah mengatakan, tidak ada yang lebih kucintai dari makhlukku kecuali akal. Sekalipun akal ini dalam bab irfan nanti banyak pembahasan. Apakah ini akal amali, apakah akal nadari, dan seterusnya. Jadi ada pembahasan, tapi yang jelas ada riwayat. Yang pertama dicipta Allah adalah akal, al-aqlu. Allah menyuruh datanglah, maka datang. Allah menyuruh pergi, maka dia pergi. Jadi mentaati maksudnya. Lalu Allah mengatakan tidak kucipta makhluk yang lebih kucintai daripada akal. Nah, jadi akal ini apa? Identik dengan taat, identik dengan tidak maksiat. Akbil fa akbala, adbir fa adbara. Begitu dalam riwayat hadis qudsi. Kemarilah, maka dia mendekat. Adbir, yani menjauhlah, fa'adbara, dan dia menjauh. Jadi menaati Allah. Disuruh datang, disuruh jauh, semua ditaati sama akal. Sama al-aql, yani akal. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsinya, tidak kucipta makhluk lebih kucintai dari akal ini. Sekalipun banyak makna, jadi kalau kita dalam memahami riwayat tidak bisa dengan satu patah. Misalnya tidak kucintai melebihi dari ini misalnya. Atau mungkin misalnya orang berkata, katanya Rasulullah makhluk yang paling dicintai. Kenapa di situ akal yang paling dicintai? Nah, jawabannya bisa banyak. Salah satunya apa? Rasulullah dicintai karena akal. Yani karena Rasulullah tidak mengikuti selain akalnya. Di mana akalnya menyuruh taat kepada Allah, taat kepada syariat, taat kepada hukum Allah. Paham tak paham kepada hukumnya, asalkan sanadnya, istilahnya kalau bahasa kita ini sekarang, riwayatnya, ayatnya, zuhurnya jelas, sesuai dengan metodologi ijtihad. Nah, ketika sudah jelas, harus ditaati. Akal yang mengatakan demikian. Jadi apalagi Rasulullah tidak perlu sanad, dia langsung mengambil dari Allah, maka menaati. Nah, akal Rasulullah yang menaati Allah secara mutlak dan tidak pernah mengikuti maksiat, tidak bermaksiat kepada Allah, maka sudah tentu Rasulullah sebagai hakikat akal.
Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Ahlul Bait alaihimussalam, maksumin alaihimussalam. Nah, mereka paling dicintai Allah. Kenapa? Karena mereka hakikat akal. Nah, oleh karena itu akal makhluk yang merupakan makhluk pemberian Tuhan kepada manusia dan merupakan nikmat terbesar. Meninggalkan akal dan akal merupakan pembeda manusia. Kemudian akal ini kalau dipakai manusia bisa disebut manusia hakikatan, yakni secara hakiki. Kalau tidak dipakai berarti dia tidak bisa disebut manusia secara hakikinya. Kemudian yang kelima apa? Bahwa akal ini identik dengan taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dipahami dari penjelasan ini bahwa kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus apa? Memfungsikan akal kita, mengintrospeksi diri kita dari seluruh apa yang kita miliki. Keimanan, akhlak, taat, fikihnya, semuanya harus dikoreksi dari mana ini datangnya. Karena akal mengatakan taat sama Allah. Kalau fikih yang dilakukan tidak menyambung kepada Allah, berarti tidak taat kepada Allah. Koreksi semuanya. Terus mengasah diri, kemudian sambil mengamalkan apa yang menurut dia terbagus pada waktu dia merenunginya itu. Nah, ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diam, tidak hanya sholat selesai. Tidak menanyakan kenapa sholatku demikian, kenapa berbeda dengan orang sebelah. Nah, oleh karena itu akal kita ini harus kita gunakan. Kemudian akal ini apa? Identik dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri akal dengan taat, yakni apa? Mensyukuri akal dengan taat menyebabkan kita akan diberikan limpahan rahmat, nikmat yang lebih besar lagi yang dijanjikan oleh Allah sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmatku kepada kalian. Jadi akal kita ini kalau kita gunakan untuk taat, itu tandanya kita telah memfungsikan akal kita, dan tandanya kita telah mensyukuri akal kita, dan insya Allah sesuai dengan janji Allah kita akan diberikan lagi kenikmatan yang lebih tinggi dari akal sebelumnya. Mungkin kita akan bertemu buku yang sangat bagus, yang menjelaskan yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Mungkin kita akan bertemu dengan kejadian yang kita akan memahami Tuhan lebih besar lagi, memahami taat lebih besar lagi, merangsang kita kepada taat yang lebih detail lagi, yang lebih kokoh lagi. Yang mungkin tadinya tidak maksiat besar, diberi taufik sama Allah, mengurangi maksiat kecil. Ketika dilakukan, diberi taufik lagi oleh Allah, habis semua maksiat-maksiat, tidak dilakukan walaupun kecil. Setelah itu mungkin diberi taufik lagi, baca ayat sehari misalnya 5 ayat dengan terjemahannya supaya dipahami. Setelah itu dapat taufik lagi mungkin 10 ayat. Setelah itu dapat taufik lagi misalnya tidak bakhil, yang tadinya agak bakhil menjadi bakhil. Setelah itu mungkin akan dapat taufik lagi misalnya salat malam dan seterusnya. Keimanan juga demikian. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan limpahan kepada kita berupa hidayah, berupa syukur, berupa penggunaan semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengkufuri nikmat Allah yang bernama akal ini. Karena Allah mengancam, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri nikmatku, maka azabku pedih. Nah, salah satu kufur terhadap Tuhan, nikmat Tuhan adalah apa?
adalah melecehkan, menyia-nyiakan akal dan tidak memfungsikan akal dengan berbagai alasan yang dibuat-buat melalui perasaan. Semoga Allah selalu menjaga kita dari tipuan-tipuan setan, tipuan-tipuan kebodohan, dan mudah-mudahan selalu diberi bimbingan kepada cerahnya agama, cerahnya akal, cerahnya nurani dan jiwa kita dan hati kita sehingga layak menjadi arsy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu.